Cari tahu hidrologi. Pembahasan terbagi menjadi 3. Pertama, pengertian hidrologi. Yang kedua, siklus hidrologi. Dan ketiga, contoh siklus hidrologi secara nyata. Selanjutnya, pengertian hidrologi. Hidrologi terbagi menjadi 2, hidro dan logi. Hidro adalah air, dan logi adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, hidrologi adalah ilmu terkait keterdapatan dan penyebaran air baik di atas dan di bawah permukaan bumi, termasuk sifat-sifat kimia dan fisiknya serta interaksinya dengan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah dalam siklus hidrologi, di mana ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, intersepsi, infiltrasi, dan runoff. Evaporasi adalah penguapan permukaan air yang terdapat di daratan. Kondensasi adalah proses berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Presipitasi adalah turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Transpirasi adalah penguapan air dari tanaman melalui mulut, daun, dan batang. Intersepsi adalah air hujan yang terjebak di atas tanaman yang kemudian menguap lagi sebelum mencapai tanah. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam tanah, dan runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Selanjutnya, siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah siklus pendek, di mana siklus ini air di laut mengalami evaporasi, dan kunci utama evaporasi ini adalah panas matahari. Dan kemudian uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadi presipitasi. Presipitasi ini kita sebut juga dengan hujan. Yang kedua adalah siklus sedang, di mana air mengalami evaporasi, terkondensasi menjadi awan, dan akhirnya turun hujan. Berbeda dengan siklus air pendek, kali ini hujan turun di darat. Jadi, ketika sudah mengalami kondensasi, awan bisa juga mengalami adveksi. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat, sehingga timbul yang namanya runoff. Runoff itu adalah bergeraknya air. Kemudian air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa mengulang kembali siklusnya. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa air yang jatuh di darat tidak selalu menjadi runoff, tetapi bisa juga menjadi infiltrasi atau meresapnya air ke dalam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mencoba untuk menjelaskan atau memaparkan siklus hidrologi, yaitu bagian dari siklus panjang. Siklus panjang ini memiliki awal yang sama seperti siklus lainnya. Air mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa, melainkan hujan es. Karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi,
salju yang ada di salju atau es, maaf, mengalir di permukaan bumi dan akhirnya sampai ke laut. Buat mengulang kembali siklusnya karena prosesnya yang panjang. Ini siklusnya dinamakan siklus panjang. Coba kita amati bersama gambarnya seperti yang di bawah ini. Baik, saya Rizka Mutiara Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh nyata siklus hidrologi. Kami melakukan kunjungan lapangan di Sungai Karapancing, terletak di Dukuh Karapancing, Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Saat kami berkunjung ke sungai ini, kebetulan sudah turun hujan, maka terlihat jelas sekali pada video yang kami rekam ini, terlihat arus sungai cukup deras mengalir. Nah, penjelasannya yaitu air sungai mengalami evaporasi. Nah, kunci evaporasi ini adalah sinar matahari. Kemudian uap air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan, akhirnya terjadilah presipitasi. Nah, presipitasi ini yang kita kenal dengan hujan. Jadi, media siklus hidrologi bisa melalui laut, samudra, sungai, tanaman, atau hutan hujan. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang contoh nyata siklus hidrologi. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang 3 jenis siklus hidrologi ya. Pesan dari kelompok kami yaitu walaupun air tidak pernah habis karena ada siklus yang selalu terulang, bukan berarti kita bisa seenaknya menggunakan air. Karena siklus air ini prosesnya nggak sekejap loh. Air yang kembali dalam bentuk hujan itu jumlahnya masih kalah jauh dengan air yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Walaupun airnya nggak bisa habis, tapi air yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Jadi, kita harus selalu bijak dalam menggunakan air. Terima kasih sudah menonton vlog kami.